Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam Jumat ini kita coba mengkaji surat Al-Qadr, yakni kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah menurunkan Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamatlah, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Shadaqallahul azim. Itu makna yang tersurat dari surat Al-Qadr. Mari kita coba kaji bersama arti ayat yang tersirat pada surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah menurunkan Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kebanyakan atau sementara selama ini kita memahami bahwa malam Lailatul Qadar itu adanya pada bulan Ramadan saja. Yakni malam Lailatul Qadar itu identik dengan bulan Ramadan, bulan suci Ramadan secara dohiriyah, secara fisik, amalan ibadah secara fisik. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah malam kemuliaan itu di sisi Allah? Malam kemuliaan di sisi Allah itu adalah
ketika kita mengheningkan kewujudan manusia kita, ketika kita mengheningkan, memalamkan kekuasaan diri manusia kita, ketika kita mengheningkan, memalamkan kehidupan manusia kita, untuk kita persembahkan kembali kepada yang punya, yakni kewujudan hanya milik hayatullah, kekuasaan hanya milik hayatullah, kehidupan hanya milik Allah. Ketika hati sudah malam, sudah gelap, sudah hening dari yang selain Allah, itulah makna malam yang mulia, yakni malam Lailatul Qadar, malam yang mulia di sisi Tuhannya. Ketika di dalam hati kita masih wujud diri manusianya, masih wujud hidup manusianya, masih wujud kuasa manusianya yang masih merasa berkuasa untuk ibadah di bulan Ramadan, yakni puasa di bulan Ramadan, dan di dalam ibadah-ibadah yang lainnya, maka gelaplah hatinya akan Tuhannya. Maka di hati yang ada hawa nafsu dan dunia, maka goiblah Tuhannya, gelaplah Tuhannya. Maka terang benderanglah kewujudan diri manusianya di hati kita selama ini. Dengan bukti kita selama ini menggoibkan, mentiadakan Allah di hati kita. Karena selama ini keyakinan akidah kita bahwa Allah itu hanya goib. Kita tidak memandang di sisi lainnya bahwa Allah itu maha nyata dan Allah itu maha gaib, Allah itu maha zahir dan Allah itu pun maha batin. Jadi bagi siapakah Allah itu maha gaib? Hanya bagi manusialah yang masih merasa wujud diri manusianya di hatinya, yang merasa masih hidup diri manusianya, yang masih merasa kuasa diri manusianya. Bagi manusia inilah yang menggoibkan Tuhannya, yang mentiadakan kuasa Tuhan di hatinya. Selama ini hanya yang ada kuasa kehambaannya, kuasa kemanusiaannya. Bagi golongan yang inilah Allah maha gaib. Dan bagi siapakah Allah maha nyata? Bagi manusia yang sudah memalamkan, bagi hamba yang sudah mengheningkan, bagi hamba yang sudah mempersembahkan kembali kewujudan Tuhannya, kehidupan Tuhannya, kekuasaan Tuhannya dari diri manusianya. Maka bagi golongan manusia inilah Allah nyata baginya. Jadi Allah sudah tidak gaib lagi bagi mereka. Akan tetapi diri mereka lah yang berganti menjadi gaib.
Karena di hatinya yang nyata hanya Allah. Yang nyata hanya zat yang mempunyai nama Allah. Sedangkan bagi ahli hijab, bagi manusia yang menggaibkan Tuhannya hanya sebatas nama Allah. Jadi persembahannya hanya nyembah nama. Akan tetapi hatinya sesungguhnya bukan Allahnya yang disembah. Akan tetapi hatinya penuh dengan hawa nafsu dan dunia yang dipertuhankannya, yang disaksikannya di dalam seluruh ibadahnya. Maka bagi orang yang sudah menyatakan Tuhannya lah, inilah yang dikatakan malam Lailatul Qadar. Hatinya sudah memalamkan hal-hal selain Allah, sehingga malam itu baginya yakni hanya untuk yang mulia, yakni di saat memalamkan hal-hal selain Allah, maka muncullah yang maha mulia. Karena hal-hal selain Allah sudah hancur lebur, sudah fana, sudah kiamat. Diri manusianya sudah kiamat bagi diri manusianya. Karena seluruh apa yang dimiliki hambanya sesungguhnya bukan milik hambanya. Akan tetapi seluruh apa yang ada di hambanya adalah milik Tuhannya. Bagi mereka lah yang dimaksud malam Lailatul Qadar. Di mana letaknya malam Lailatul Qadar bagi manusia golongan yang seperti ini? Malam Lailatul Qadar bagi hamba yang sudah mempersembahkan kembali, mengabdikan kembali bahwa sesungguhnya hidup ini hanyalah milik Allah. Itu tidak identik di bulan puasa Ramadan secara syariat saja. Akan tetapi malam Lailatul Qadar itu sudah diaplikasikannya di setiap waktu, di dalam 24 jam, dan di seluruh hidupnya selalu mewujudkan Tuhannya daripada mewujudkan kehambaannya. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah ketika datangnya Ramadan secara maknawi. Ramadannya hati, bulan sucinya hati. Yakni ketika hati sudah memahami, sudah menyadari hakikat diri sejati manusianya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak kuasa, yang tak bisa melihat, yang tak bisa mendengar, dan yang bisu. Kembalinya manusia kepada hakikat sifat wajib bagi manusianya, yakni sifat muhal Tuhannya. Jadi sifat wajib manusia itu adalah berkedudukan, berposisi di dalam sifat muhal bagi Allah. Disitulah sifat wajib bagi manusia. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Ketika manusia memalamkan hatinya, mengheningkan hatinya dari hal-hal selain Allah,
disitulah hayatullah, disitulah manusia menuju rahmatullah, yakni rahmatnya Allah, yakni keridhaan Allah. Ketika hati kita sudah mempersembahkan kembali, sudah mengabdikan kembali dengan hati yang ridha, maka disitulah Allah menyambut keridhaan kita dengan keridhaan Allah, dengan rahmatnya. Inilah yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Di sini disebutkan para malaikat. Di sisi Allah, malaikat itu tidak ada. Karena hidup yang ada pada malaikat itu ya juga hayatullah. Jadi hidup pada seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan Allah itu adalah hayatullah. Jadi Allah lah yang maha mengurusi segala ciptaan-ciptaannya. Jadi malamnya hati akan selain Allah itulah malam yang mulia. Derajatnya 1000 bulan, yakni sekitar 83 tahun. Sama halnya dengan seumur hidup manusia. Seumur hidup manusia melakukan peribadatan, melakukan sholat, akan tetapi hatinya yang wujud bukan Allah, akan tetapi hatinya masih mempertuhankan diri manusianya yang merasa bisa beribadah, yang merasa bisa sholat selama hidupnya, maka tak akan bisa menandingi dengan Lailatul Qadar, dengan malam kemuliaannya hati di sisi Tuhannya. Maka dari itulah mari kita mengaplikasikan, mari kita coba praktekkan sedikit demi sedikit. Seperti ketika kita mau sholat, niatkan dalam hati lillahi ta'ala bahwa diriku hamba ini sholat karena dipersolatkan Tuhannya, yakni badan ini bisa berdiri tegak karena diberdirikan oleh hayatullah. Allahu Akbar, maha besarkan hidup, maha besarkan Allah yang telah mengangkatkan tangan ini. Tanpa hayatullah, bagaimana mungkin badan kita bisa berdiri? Tanpa hayatullah, apakah mungkin tangan kita bisa mengangkat, membaca takbiratul ihram? Tanpa hayatullah, apakah kita bisa mengucap berkalam Allahu Akbar? Lalu siapakah yang maha besar itu? Yang maha besar itu adalah yang mengucapkan Allahu Akbar itu sendiri, yakni hayatullah yang maha berkalam. Hati kita akan memahami bila hati kita sudah malam, sudah hening dari diri kemanusiaannya. Disitulah letaknya malam Lailatul Qadar, yakni ketika heningnya hati, malamnya hati dari kewujudan diri manusianya, malamnya hati dari kehidupan manusianya. Dipersembahkan lagi bahwa hidup inilah penguasa badan-badan ini.
maka selalu pandanglah hidup, maka selalu bersandarlah kepada hidup. Malamkanlah badan-badan ini yang selama ini merasa berkuasa atas segala tindak laku badaniah kita. Kita selama ini hanya menyaksikan badan-badan kita lah yang wujud. Selama ini kita hanya menyaksikan badan-badan kita lah yang hidup. Selama ini kita hanya menyaksikan badan-badan kita lah yang berkuasa untuk apapun, untuk ibadah apapun. Kita terlena memandang rahasia di balik badan ini. Tanpa ada yang rahasia di balik badan ini, yakni hayatullah, yakni ruhullah. Apakah mungkin manusia bisa ada di dunia ini? Mana mungkin manusia bisa bertindak tanduk di dunia ini? Bagaimana mungkin manusia bisa beribadah kepada Tuhannya, sedangkan yang menggerakkan manusia untuk beribadah ya Tuhan itu sendiri, yakni Allah itu sendiri. Jadi maknanya bukan Allah nyembah Allah. Ini pemahaman yang dangkal. Maksudnya adalah seluruh pergerakan yang ada di badan ini, apapun pergerakannya, seluruhnya tercipta bersumber dari af'alullah, dari hayatullah. Seluruhnya adalah lagunya hidup, bukan lagunya badan kita sendiri. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamatlah, sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Ketika kita sudah mengaplikasikan hal yang demikian di seluruh hidup kita, yakni hati kita selalu memandang Allah, selalu mewujudkan hidup daripada mewujudkan badan, maka sejahteralah, selamatlah hati kita di malam kemuliaan itu hingga bertemunya fajar, yakni hingga roji'unnya kembali badan ini kepada asalnya, yakni kematian badan. Setelah itu terbitlah fajar, yakni esalah kembali hidup pada Tuhannya, hidup yang esa. Demikian wahai sobat, semoga diri kita semua bisa memahami dengan bimbingan Allah, karena mursyid sejati manusia, karena guru sejati manusia adalah hidupnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.